Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq, harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga sampai dengan malam ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah sehingga kita menjadi umat yang dikhususkan oleh Allah, umat yang khassah dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita, dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita menjadi umat yang mulia. Ini merupakan salah satu keistimewaan kepada kita yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW agar cinta tersebut tertanam di dalam jiwa kita, sehingga kelak pada saat nanti hari akhirat, pada saat kita memintakan syafaat kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasul akan memberikan syafaat kepada kita. Semoga jemaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran ini merupakan salah satu hal yang paling istimewa kalau seandainya kita mau mentadabburinya, dikarenakan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dia akan mulia. Pada malam berbahagia ini mari sama-sama kita akan melihat sebuah firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Surat Taubah merupakan salah satu gambaran bagaimana kisah peperangan yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Walaupun surat sebelumnya juga menceritakan tentang peperangan Al-Anfal, akan tetapi di surat Taubah ini satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasanya banyak hal umat Islam yang harus dipelajari dari surat Taubah ini. Di antaranya Allah memberikan pelajaran penting kepada kita pada saat Allah mendeklarasikan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu yang berimannya kepada Allah, mereka yang beriman pada saat mendengarkan pertama sekali ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang mendapatkan labeling dari Allah,
dengan label radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini adalah sebuah gelar yang paling teristimewa. Akankah gelar tersebut hanya diperolehi oleh mereka as-sabiqunal awwalun, atau gelar tersebut juga bisa kita raih oleh umat yang hidup di akhir zaman ini? Ini merupakan di antara topik apa yang menjadi tadabbur kita di malam ini. Mari sama-sama kita melihat bagaimana yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang muhajir, orang-orang yang beriman pertama sekali di Mekah pada saat mereka mendengarkan ajaran yang diserukan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antara mereka itu adalah Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah tidak sempat hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang ikut meninggalkan kampung halaman mereka, harta benda mereka, sanak keluarga mereka, apapun yang mereka miliki mereka tinggalkan, hanya berbekal dengan baju di tubuh mereka. Mereka rela meninggalkan apapun yang mereka miliki dari dunia ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah perjuangan yang sangat dahsyat. Mungkin kalau seandainya kita yang lahir pada saat itu, mungkin kita termasuk orang-orang yang menolak untuk hijrah tersebut. Akan tetapi Al-Quran mengungkapkan orang-orang muhajirin ini adalah dengan orang-orang ahlul badr, orang-orang yang memang terlibat langsung di dalam peperangan. Pada saat umat Islam mempunyai hanya dengan 300 pasukan perangnya, akan tetapi mereka mampu dan berani untuk berjuang di jalan Allah. Dan orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang menerima orang-orang muhajirin ini. Orang-orang muhajirin ini adalah diterima oleh saudaranya Ansar, dan orang-orang Ansar ini mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan kepada orang-orang Ansar, Allahumma arhamil Ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ini merupakan salah satu pinta Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar, sehingga orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang mempunyai hati yang lembut. Dan ini dapat kita buktikan hari ini pada saat kita pergi ke Madinah. Maka kita akan menjumpai dua karakter manusia yang sangat berbeda antara Mekah dengan Madinah. Mekah, karakter dan perawakannya itu adalah sangat keras. Berbeda dengan Madinah, orang-orang yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah SAW. Ini merupakan orang-orang yang sudah mendapatkan label, dan mereka juga mendapatkan pembicaraan khusus dengan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Dan inilah yang harus kita bayangkan pada saat mereka mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang didengar langsung oleh Ibunda Khadijah pada saat Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibunda Khadijah, wahai Khadijah, barusan Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan, anna Jibril yukri'uki minallahi salam, bahwasanya Jibril menyampaikan Allah mengirim salam kepada Ibunda Khadijah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Mereka mendapatkan kabar gembira tersebut langsung dari mulut Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan dedikasi dan perjuangan Ibunda Khadijah pada saat beliau membangun rumah tangga. Rumah tangga itulah pertama sekali yang akan menjadi cikal bakal di mana cahaya keimanan ini akan terus menjulang sampai dengan hari akhirat. Inilah rumah tangga di mana Allah membangun rumah lain di dalam surga untuk Ibunda Khadijah. Dan dedikasi Ibunda Khadijah sungguh luar biasa, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Al-Manaqib Al-Khadijatul Kubra. Beliau memesan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika nanti aku telah mati dan dikuburkan, dan engkau ingin berjuang memperjuangkan agama Allah ini, dan engkau tidak mempunyai apapun lagi untuk memperjuangkan agama Allah ini, maka congkellah kuburku, ambil tulang belulangku, lalu gunakannya itu untuk memperjuangkan agama Allah. Ini adalah dedikasi. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita itu adalah, sejauh mana
perjuangan kita untuk agama Allah ini? Ini yang harus kita jawab masing-masing. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar juga mendengarkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Pada saat Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, Innallaha yaqulu lak, sesungguhnya Allah menyampaikan kepadamu wahai Abu Bakar, abligh salam li sahibuk, sampaikan salam kepada sahabatmu, anni radin anhu, aku sungguh ridha terhadapnya. Fahal huwa radin anni, apakah dia ridha terhadapku? Bagaimana dia kasih? Bagaimana perjuangan Abu Bakar pada saat beliau mengorbankan semua hartanya. Hari ini kita bangga dengan jamaah di Masjid Baitur Rahman ini. Ada jamaah yang sudah pensiun tapi sedekahnya tidak pernah pensiun. Ini yang harus kita contoh, the spirit yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang boleh pensiun, akan tetapi kebaikan tidak pernah pensiun. Inilah yang harus kita terapkan, yang harus kita amalkan, sehingga apa? Sehingga nanti juga kita akan mendengarkan kabar gembira tersebut. Mungkin tidak di dunia ini, mungkin pada saat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hal yang sama didengarkan kabar gembira tersebut oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mendengarkan langsung dari mulut mulia tersebut pada saat Rasul mengatakan, Ana uhibbuk, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Siapa di antara kita yang pernah mendengarkan langsung ungkapan ini dari mulut Rasulullah? Ungkapan tersebut kepada kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah sesuatu yang memang semua diinginkan pada saat Rasul mengakui kita sebagai umatnya. Dan Rasul juga mengatakan cintanya kepada kita sebagaimana yang dikatakan kepada Mu'adz. Kenapa bisa Mu'adz diungkapkan rasa cinta oleh baginda Rasulullah? Dikarenakan Mu'adz adalah orang yang pertama sekali membawa pasukan, membawa orang-orang dari Yathrib, orang-orang dari Madinah untuk dibaiat dengan Rasulullah SAW sebanyak 70 orang. 70 orang inilah cikal bakal pertama sekali. Setelah 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah, hanya 81 orang yang beriman kepada Allah. Dengan kegigihan Mu'adz bin Jabal, maka dia dalam 1 tahun tersebut dapat mengislamkan 70 orang lebih. Hari ini apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan dengan mimbar yang kita gunakan hari ini membuat orang lari dari agama Allah. Jangan-jangan dengan apa yang kita sampaikan di atas mimbar ini membuat orang jauh dari agama Allah. Sudah berapa banyak orang yang sudah kita islamkan? Ini adalah tanggung jawab kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga apa? Sehingga suatu hari nanti kita juga akan mendengarkan ungkapan dari mulut mulia tersebut, Ana uhibbuk, aku mencintaimu wahai fulan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Unais. Hari ini Abdullah bin Unais ini lebih cocok kalau seandainya kita menyampaikan dengan karakter sebagai intelnya Rasulullah SAW. Pada saat setelah peperangan Uhud, maka orang-orang kafir sudah mulai menentang Rasulullah SAW dan mereka berencana untuk membunuh Rasul. Pada saat itu, salah seorang pembesar dari orang-orang kafir, Khalid bin Sufyan, berencana membunuh Rasul. Maka Rasul meminta kepada Abdullah bin Unais. Apa yang dia katakan? Wahai Abdullah bin Unais, pergi dan bunuhlah Khalid bin Sufyan. Maka pada saat itu Abdullah bin Unais mengatakan, bagaimana ciri-cirinya wahai baginda Rasulullah? Dan Rasul menjelaskan bahwasanya dia itu adalah orang yang apabila engkau bertemu dengan dia, maka engkau akan menggigil melihatnya. Pada saat Abdullah bin Unais berjumpa dengan Khalid bin Sufyan, dia menggigil melihat bagaimana ngerinya orang tersebut. Namun dikarenakan karakternya itu sangat pandai dalam menyamar, sehingga dia bisa bersama dengan Khalid bin Sufyan, berbicara seperti orang-orang biasa, ingin juga membunuh Rasul, mengakui seperti itu. Sehingga pada saat dia mempunyai kesempatan, maka dipenggallah kepala Khalid bin Sufyan dan dia bawa kepada Rasulullah SAW. Sehingga pada saat tersebut Rasul memberikan tongkatnya kepada Abdullah bin Unais. Dan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Unais kepada Rasul? Untuk apa tongkat ini wahai Rasul?
Biha urifuka fil jannah. Dengan tongkat tersebut aku bisa mengenalmu nanti di surga, wahai Abdullah bin Unais. Karena banyak orang yang tidak mau melakukan kebaikan pada saat mereka hidup di atas dunia ini. Maka engkau telah melakukan dan membuktikan kebaikan itu dengan membunuh orang tersebut. Hari ini, pernahkah kita membela Rasulullah SAW sebagaimana yang dibelakan oleh Abdullah bin Unais? Atau kita termasuk orang-orang yang menghina agama Allah ini? Atau kita termasuk orang-orang yang membenarkan orang yang menghina agama Allah ini? Ini adalah pertanyaan kepada kita. Apakah kita mengejar dunia yang begitu remeh-temeh, sedangkan mereka para sahabat mengetahui bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang memang spektakuler sehingga mereka tidak akan melewatkannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, cerita tentang Bilal yang mendengarkan oleh Rasulullah SAW terompahnya di dalam surga ini merupakan hal yang biasa. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita ini adalah sejauh mana kita melakukan hal-hal yang remeh-temeh menurut pandangan manusia, akan tetapi huwa azimun indallah, akan tetapi hal tersebut adalah hal yang luar biasa di sisi Allah. Bilal melakukan setiap mengambil wudhu, Bilal melakukan salat sunat 2 rakaat. Dengan itu Bilal diketahui oleh Rasulullah SAW sandalnya lebih duluan masuk ke dalam surga. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu sahabat Rasul. Pada saat ayat ini dibacakan oleh Umar, Umar tidak mengatakan dengan wallazi nattaba'uhum. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Umar, ayat itu turun bukan seperti itu. Akan tetapi ayat itu turun sebagaimana yang aku dengar. Wallazina taba'ahum. Kau Umar membacakannya dengan wattaba'ahum. Tidak ada wallazi. Sehingga Umar mengatakan, kalau engkau telah bersaksi wahai Ubay, maka kesaksian orang lain itu tidak ada gunanya lagi. Begitulah dekatnya Ubay bin Ka'ab dengan Al-Quran, sehingga suatu hari pada saat Rasul memanggil Ubay bin Ka'ab, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab? Innallaha amarani an aqra'uka ba'dhan minal Qur'an. Allah memerintahkanku wahai Ubay untuk membacakan Quran kepadamu. Lalu pada saat itu Ubay bertanya kepada Rasulullah, apakah begitu wahai Rasul? Iya. Fabaka Ubay. Maka pada saat itu menangislah Ubay. Menangis terus-terusan. Kenapa? Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Bagaimana keadaan mereka? Orang-orang yang mendengarkan berita langsung dari Rasulullah. Kebahagiaan ini seandainya bisa kita raih. Dan ini sangat mungkin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan walladzina taba'ahum ini termasuk dan mempunyai peluang kepada kita. Ihsan itu dapat kita lakukan hari ini. Salah satu ihsan yang kita sering lupa itu adalah pada saat kita mempunyai surga di rumah. Akan tetapi kita disibukkan, banyak orang disibukkan antara mengejar surga dari satu mimbar dengan mimbar yang lain. Banyak orang disibukkan mengejar surga dari satu pengajian majelis ta'lim ke majelis ta'lim yang lain. Akan tetapi surga tersebut wallahi ada di rumahnya. Di mana surga tersebut? Surga tersebut itu adalah berbakti kepada orang tuanya. Dikarenakan Allah sendiri mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ini adalah surga yang jelas-jelas paling dekat dengan kita pada saat seseorang berbakti kepada orang tuanya. Maka itu adalah surga yang paling terdekat baginya. Maka sungguh bangga salah seorang bunda yang sudah almarhum. Dia mempunyai anak perempuan yang tidak tinggal di kota Loksemet, tapi di luar. Setiap subuh anaknya itu menjemput ibunya lalu membawa ke masjid ini. Bagaimana bahagianya seorang ibu pada saat dia mempunyai anak. Setiap subuh dijemput oleh anaknya lalu dibawa untuk salat berjamaah. Sungguh hari ini yang diharapkan oleh orang-orang tua ini adalah pada saat ada anak yang memegang tangannya, digotongnya, dipapahnya untuk melakukan salat berjamaah. Ada sebagian orang tua yang menginginkan anaknya untuk membimbingnya bisa beriktikaf. Tapi terkadang sang anak itu lupa
disibukkan dengan kegiatannya, sehingga jangankan untuk mengunjungi orang tuanya, menelponnya pun tidak. Inilah kondisi hari ini kita. Pada saat kebaikan, al-ihsan itu bisa kita lakukan dalam rumah tangga kita, akan tetapi kita melupakannya begitu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga dengan sisa beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.